Halo Mas Zona, suara saya masuk Mas? Cek dulu Mas. Masih loading. Halo Mas Zona, di ini dulu Mas, di unmute. Suara saya masuk Mas Zona? Cek. Halo. Ya, sudah masuk. Oke siap Mas Zona. Siap, siap, siap. On cam apa off cam Mas Zona? Kamu gitu suaranya. Oke kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini kita akan mulai kelas training editing video bersama Selevel Enterprise. Nah, kebetulan acara ini disupport juga oleh KinoMaster dan juga kelas VIP. Nah, sebelum kita mulai, baiknya kita berdoa dulu menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Sebelumnya ini saya share screen dulu. Sudah install ini ya aplikasi Animatex ya. Monggo sekarang dibuka dulu nih sampai saya di share screen. Nah, kelihatan ya? On cam aja nggak apa-apa. On cam apa? Suaranya diaktifin nggak apa-apa. Soalnya sedikit juga Pak. Oke, sudah dibuka. Sudah. Sekarang ini kita tahap pertama kita ingin membuat video intro. Nah, setelah buka tampilannya seperti ini, nah kita pilih intro maker. Nah, di sini ada banyak template yang bisa kita gunakan. Nah, pilih aja mau pakai mana ini nanti. Kalau intro maker ini dikhususkan untuk intro nanti buat di YouTube. Jadi kita bikin intro di sini. Nah, nanti mau silakan saya pilih. Saya pakai yang ini. Jadi tinggal download dulu, tinggal dipencet. Nah, sampai tanda panahnya sampai tidak ada tanda panahnya. Nah, tandanya sudah terdownload template-nya. Jika sudah dipilih, ya sudah, terus kemudian kita klik edit. Nah, di sini tadi itu di awal itu adalah template. Nah, di sini juga kita bisa yang bagian style ini adalah style untuk ininya, untuk apa? Bentuk tulisannya. Nah, nanti ini bisa pilih mau pakai yang mana. Contohnya seperti ini atau ini atau ini. Nah, jadi pilih aja. Kalau saya nyoba pakai yang ini. Terus kemudian ada style. Nah, ini juga misalnya ingin dirubah lagi, style juga bisa kita rubah seperti ini. Nah, jadi dari template yang tadi itu bisa kita rubah. Ini sesuai selera saja. Oke. Nah, contoh.
Contoh misalnya masukkan nama channel sebelumnya di sini ya, pada punya channel YouTube atau baru mau rencana? Saya sudah punya tapi belum terisi, Mas. Oh gitu. Channelnya apa Bu Eni? Nama channelnya? Lupa. Oh lupa. Ya. Gimana nama channelnya? Mm-mm. Eni Diandra. Oh ini Diandra yang mungkin Tapi masih kosong itu, Mas. Nggak apa-apa Bu. Channel saya juga masih sedikit. Karena di sini saya kalau di sini saya belum ngajarin gimana caranya monetize AdSense YouTube dulu, tapi gimana caranya kita bikin video terus kita upload di YouTube tapi bisa menghasilkan. Ini saya masih baru itu belum sampai masuk ke AdSense. Selamat bergabung Bu Dina. Suara saya masuk Bu Dina. Ya kedengeran, selamat malam. Maaf baru masuk. Oh nggih Bu. Orang yang baru masuk 7 ya. Ini 7, nggih. Kebetulan juga peserta kita 7 ini. Jadi Gitu. lebih enak nanti kita diskusi ya. Monggo Ibu sambil ngikutin Ibu. Ini kita baru masuk ke tahap awal. Silakan buka aplikasi Animax. Ini Legend Animax ya. Ya, Legend Animatrix. Ini kita ulangi dulu ya. Kemarin sih saya nggak ngajar teman-teman ke Legend Animax. Takutnya waktunya nggak cukup. Jadi Oke. langsung to the point langsung. Iya. Langsung ke KineMaster. Saya Ya nggak apa-apa Ibu. Oke kita lanjut ya. Nah nanti kita masuk ke intro. Nah, Mas Zona masih ada? Sorry. Nanti silakan chat ya kalau Ya, masih ada. boleh silakan chat atau enggak nanti mic-nya diaktifkan juga nggak apa-apa. Ya kita pilih. Nah ini kita intro YouTube. Tadi saya pilih yang ini. Edit. Nah style kalau mau diganti silakan. Terus kemudian yang sebelah kanan ini ada font. Font ini juga bisa diganti. Oke, nanti kalau kita di sini di teks kita ganti nama. Nah, nama channelnya apa? Contoh ini Adrian. Ganti channel. Nah, ini ukuran. Silakan. Setelah itu sebelahnya di sini ada warna. Kalau mau mengganti warna atau mau tetap menggunakan tadi juga bisa. Oke, ini saya pakai style aja ya biar tampilannya langsung sesuai. Ya. Ini juga bisa ada animat. Sini. Kita masukkan. Ya, Ibu Eni. Colornya ini pengaruhnya di mana, Mas? Tak Gimana? ganti color kok enggak berubah? Ganti color ya. Ganti temnya udah dipilih Bu. Apa? Temnya sudah dipilih? Sudah.
Ini color yang mana Ibu? Ini loh Mas, sampingnya teks itu loh. Setelah teks itu loh. Itu ada color ya. Nah, itu color itu Nah, ganti color seperti ini Bu. Jadi nanti template-nya bakal hilang. Gitu. Kalau mau pakai yang color. Saran saya langsung aja pakai yang style 1 atau yang style 2. Nah, jadi kan kalau color kita klik, ini adalah background Ibu. Nah, ini juga bisa kita ganti Ibu. Contoh, kita misalnya ganti. Nah, ini kita juga bisa pilih background yang tersedia di animat teks ini. Kalau misalnya ingin diganti backgroundnya. Contoh saya mau pakai background ini. Nah, ini background yang tadi. Nah, mencetnya background tadi di mana Mas? Sebelah kanan color itu ada BG. Oh ya. Ya, ada BG. Terus, nah itu nanti tinggal ditambah. Dari album juga bisa Ibu. Jadi itu ada plus, ada yang tambah sebelahnya juga ada ini ya, ada plus sama itu ada yang gambar album. Nah, itu bisa. Ya, sudah. Misalnya kita mau masukin brand kita gitu ya, contoh misalnya mau masukin ini. Nah, ini tunggu aja dulu. Aplikasi gratisan aja iklannya muncul. Misalnya gini ya. Nah, ini misalnya mau masukin logo juga bisa. Masukin logo. Oke, bisa Bu Eni, Bu Dina, Mas Zona. Iya. Bisa. Ini kurang lebih seperti ini untuk. Jadi nanti saya nggak terlalu lama-lama di intronya karena nanti saya akan memfokuskannya nanti gimana caranya kita ngedit video. Jadi ya untuk intro mungkin simple dulu. Nanti untuk detailnya bisa saya kasih tutorial. Nanti saya kirimkan di grup. Aja dulu untuk sederhana mungkin. Mas Zona, sudah Mas Zona? Mas Zona sudah ya Mas Zona? Oke, ya. Nah, ini untuk teks ini kalau misalnya kayak ini kan kebesaran ya, dikecilin bisa biar sesuai dengan ininya. Nah, seperti ini. Yang bawahnya juga ini yang bawahnya bisa dikecilkan, bisa dibesarkan. Oke. Ya. Nah, kalau sudah Ibu Eni? Ya. Ya sudah ya. Nah, jika sudah, ya, nah ini Bu Sulis. Halo Bu Sulis. Bu Sulisnya mana? Iya ini belum. Enggak itu. Mas Zona sudah ya? Kalau ini di chat aja boleh. Kalau misalnya mungkin lagi ada di jalan atau gimana. Jadi jika sudah, ini langsung di sini ada
tulisan legend di tampilan kanan bawah ini background. Lihat Bu ya. Nah ini disilang. Nah dari tanda silang kan itu diklik. Watermark for one day. Nah jadi ini nanti dalam 1 hari kalau misalnya ingin menggunakan ini lagi nanti tidak ada watermark. Nah, nanti misalnya hari berikutnya itu biasa muncul lagi. Oh gitu. Nah, sudah Ibu. Sudah. Buku ya. Bu Dina sudah, Bu Eni. Sudah. Bu Dina sudah ya. Kita Ada lanjut. buku ya. Kemudian kita save. Nah, save ini kalau saya biasanya resolusi 720 aja. Ya, tidak terlalu besar. Dan kalau misalnya nanti mau dikirim di HP itu masih nggak terlalu makan size banyak lah. Kualitas gambarnya tetap bagus. Jadi saya pilih yang 720 aja. Oke, sudah Ibu. Sudah. Ya. Bu Dina sudah, Bu Eni sudah. Sudah. Sebenarnya aku mau nanya keputus-putus nggak ya? Kenapa nih? Pengen tahu keputus-putus nggak Mbak tadi? Apa Pak? Tadi keputus nggak? Nggak ya? Apanya Ibu? Zoom-nya keputus nggak? Enggak, Zoom-nya Ibu. keputus nggak? Oh berarti dari tempat saya ya? Iya, tadi sempat Ibu Dina sempat hilang tadi. Sempat live Iya, tadi. ini Iya. saya buka pin. Mas Rian, mau tanya dong. Putus-putus. Gimana? Mau tanya, kalau mau ngatur teks besar kecil teks itu cuman ada di itu aja ya, yang waktu kita ngisi teks itu ya. Iya, besar kecilnya di sini Pak Wahyu. Cuman kita nggak bisa geser posisi teks dan lain sebagainya ya, cuman Bisa. Bisa. Itu kalau ada di geser. paling sebelah paling kanan. Kalau bentuk itu kan bentuk huruf. Kalau Bentuk huruf. itu bentuk huruf. Ini bentuk huruf Pak Wahyu. Teks itu. Tapi kalau yang paling jadi adanya tuh di paling itu, di paling ini kok udah selesai ya. kalau kita Paling geser cari ke, paling setting, paling kanan. Geser paling Setting. kanan. Di Jadi sebelah ya, kanan betul. di setting. Iya, betul Ibu. Di setting. nah, Jadi kalau kita Pak misalkan pindah ke apa namanya, kan kita udah ngetik nih ya, teksnya tadi, terus kita pindah ke font gitu ya. ya. Kita pilih jenis fontnya, kok di preview-nya hilang ya? Gimana Previewnya jenis dia. font? Ya memang gitu. Itu ya, memang gitu ya. Jenis font memang begitu Memang Pak Wahyu. gitu. Nih, jadi Memang begitu. nah ini font. Jadi previewnya hilang ya, yang kita ketikin tadi gitu. Ulang lagi Pak Wahyu. Lemah. Kalau kita udah pakai template, font itu mengikuti kelemahannya template-nya itu. Ya ini itu Pak. tuh kalau di Animat Text tuh kelemahannya di situ kadang Pak Wahyu. Oke. Terima kasih Pak Rian. Nah ini style-nya begitu. Nah tadi kan pindahin teks ya, pindahin teks bisa Pak Wahyu. Gini caranya. Kita tulis dulu. Kalau misalnya mau dipindah, nah ini bagian setting ini kan ada customize nih. Nah, ini mau dipindah, misalnya mau ditaruh sampai kanan, sebelah kanan. Misalnya mau taruh, nah ini move in horizontal, ini untuk horizontalnya. Untuk vertikalnya ini yang move in vertikal. Nah ini kalau misalnya mau taruh di atas atau di bawah, terus background opacity-nya juga bisa. Misalnya mau ini ya. Ya. Gelap terangnya ya. Gelap terangnya ini background. Gitu Pak Wahyu. Oke, makasih. Ini custom size juga untuk ukurannya mau besar atau kecil juga bisa. Nah, gitu. Ya Pak Wahyu, sudah? Siap, suhu. Bu Eni sudah Bu Eni? Sudah. Nah, oke. Setelah ini,
Nah, ini untuk infonya sudah ya. Nah, kemudian kita back. Tadi cara info. Nah, ini kita cara untuk membuat status di WhatsApp. Jadi buat story WhatsApp, terus bisa buat story IG. Jadi biar lebih menarik kan, kalau bisa itu kan selama ini kalau ngelihat status itu hanya gambar ataupun hanya tulisan, ini kita bisa lebih buat menarik lagi. Jadi tulisannya bisa bergerak. Nah, kita klik yang tanda play tengahnya. Pak Zona sama Bu Sulis masih mengikuti? Monggo di chat aja kalau misalnya ini sedang di jalan. Nah, di sini kita tulis kata-kata yang ingin kita tuliskan di sini. Contoh misalnya kalau oke, ini ada chat sebentar. Masih siapa Zona? Oke, misalnya kita mau, terkadang tuh kan kalau di WhatsApp itu kalau sering update jualan juga orang pasti bakal jenuh ya. Nah, terkadang kita butuh yang lebih fresh, bisa kita buat kata-kata motivasi, terus atau bikin quotes, terus bisa juga mungkin ayat-ayat gitu, misalnya ayat Al-Quran atau apa untuk motivasi. Nah, itu bisa pakai ini. Nah, ini kita bisa ambil contoh dulu. Itu tadi dari mana Mas masuk ya? Oke, baik Bu Eni. Balik depan. Bu. Oh, balik awal. Balik depan. Ya. Ya. Play. Nah, ini silakan. Ini sebagai contoh. Langsung ketik aja ya Pak Adrian ya di situ. Ya, betul Pak Wahyu. Langsung ketik aja di sini Pak Wahyu. Ya, mungkin Pak Wahyu kalau mau bikin kata-kata mutiara, kata-kata bijak bisa nih Pak Wahyu. Kata-kata bijak dan bajik. Ya, betul Pak Wahyu. Misalnya nih, subscribe. Kita gitu buat channel YouTube. Subscribe. Oh, ini aja, kita bikin ini dulu nanti. Kalau misalnya mau lebih detail lagi nanti bisa next ini biar kita lebih cepat belajarnya. Minimal pengenalan dulu di sini. Sudah Ibu Eni, Bu Dina? Iya. Mas Zona, Bu Sulis? Sudah. Bu Sanum? Oke, siap Mas Zona. Hati-hati di jalan. Jika sudah, ini centangnya kita klik. Kemudian kita play. Oke, sudah? Sudah ya Bu Eni. Nah, di sini ini template-nya yang atas ini daring. Nah, ini bisa dicoba-coba nanti mau modelnya seperti apa. Nah, jadi nanti kalau tampilan di WA-nya biar lebih menarik, nggak hanya cuman kata diem aja, tapi ini bisa bergerak gitu loh. Sering ya Mas ya. Buat status. Jadi kalau ini status WA kita lebih apa ya? Yang nggak hanya tulisan aja, jadi ada gambar tulisan gerak kayak gini biar lebih menarik orang untuk melihat. Nah, contoh gini, subscribe channel Selasa. Oke, di sini saya pakai ini dulu aja deh. Nah, untuk yang bawah ini adalah warnanya, warna tulisan dan background. Nah, nanti bisa dipilih, ditentukan mau yang pakai yang mana. Nah, ini biasanya kalau yang ini tampilannya untuk
biasanya untuk Instagram, terus untuk status WA. Nah, kalau untuk Instagram biasanya saya pakai karena saya jualannya baju muslim. Nah, biasanya saya depannya dikasih ini dulu. Oke, kita pilih ini aja dulu. Sudah. Save as video. Oh, ini ukurannya. Nah, ini di setting, maaf saya kelupaan. Di kanan bawah ini ada setting. Nah, setting ini ada format. Format itu ada square, ada landscape. Nah, tadi yang saya jelasin, yang square itu bisa buat status WA, terus bisa untuk Instagram. Nah, kalau yang landscape ini bisa untuk intro YouTube. Ya, kalau mau lebih simpel juga bisa pakai ini atau pakai yang tadi. Nah, untuk size juga size ukuran filenya mau yang 512, 70 atau yang 1080. Nah, kalau saya 70 aja udah cukup. Setnya pakai yang centang itu tadi, Mas? Ya, sudah. Oke. Dan centang. Terus save as video. Sudah, Ibu? Sudah. Nah, kalau sudah, sekarang di-share. Ayo langsung di-share, Ibu. Ya, saya sambil lihat seperti apa hasilnya. Jadi ini untuk perkenalan channel. Kita ini bisa. Oke. Jadi sudah di-share. Sekarang kita masuk ke KineMaster-nya. Ya, dibuka Bu Eni KineMaster-nya. Tampilannya kelihatan ya. Di layar tampilan KineMaster ya. Ya. Mana Bu Eni? Sudah tampilannya seperti ini. Bu Dina, Pak Wahyu, Bu Sulis, Bu Sanum. Oke, nah sudah. Oke. Nah, kalau sudah tampilannya seperti ini, sekarang teman-teman akan pengaturan. Tadi sudah diaktifasi ya ininya kode KineMaster premiumnya itu berlaku selama 30 hari. Terus kita klik pengaturan. Dan di sini juga saya menjelaskan kenapa saya menyarankan ngedit video menggunakan KineMaster. Kalau dari saya yang pengalaman yang sering editing, terus kalau saya biasanya sih ngeditnya pakai laptop ya, tapi kalau untuk di mobile, di HP saya menggunakan KineMaster karena pertama di sini asetnya banyak, fitur-fiturnya banyak, dan selain itu juga kita sudah disediakan juga musik di sini. Jadi kita nggak perlu lagi untuk mencari audio yang kira-kira non copyright. Nah, biasanya itu kan kita bingungnya kalau buat video itu, ini videonya nanti kena copyright nggak ya? Nah, kalau kita pakai audio dari KineMaster, itu insya Allah tidak kena copyright. Nah, nanti kalau misalnya mau dimonetize ke YouTube, nah itu bisa banget. Oke, kita mulai dulu. Nah, ini sudah berlangganan. Kita jelaskan ya tentang akunku ya. Tadi sudah saya kirimkan video tutorialnya. Terus sekarang masuk ke tampilan
informasi ini, klik informasi kemampuan perangkat. Fungsinya untuk apa? Kita melihat perangkat kita kemampuannya gimana untuk menjalankan aplikasi KineMaster ini. Ada yang tidak kompatibel, contoh HP saya yang Oppo itu dia tidak kompatibel. Jadi kalau ada saran minimal untuk device menggunakan KineMaster itu minimal RAM 4 sama Android 8. Kalau saya nggak salah gitu ya. Nanti mungkin bisa sambil di strategi saya sedikit lupa. Terus kemudian ini titik kanan, yang titik 3 yang kanan itu diklik jalankan analisis sekarang. Klik, terus kemudian jalankan analisis sekarang. Nah, monggo Ibu. Sudah? Halo Ibu Sulis. Kayaknya koneksi Ibu Sulis ini. Halo Ibu Sulis. Gimana sudah keluar? Bu Eni, Bu Dina? Kurang dikit. Kurang dikit ya. Oh, Bu Sulis sudah ya. Itu punya saya yang 720 nggak apa-apa toh, Mas? Apa? Itu maksimalnya 720 ya? Apa Ibu? Keluarnya apa yang kiri itu, Mas? Ya, yang kiri Ibu keluarnya 720 ya? Iya. Nah, berarti itu maksimal video yang bisa dijalankan di aplikasi ini menggunakan perangkatnya Bu Eni. Tadi itu kan ada ses tuh yang pas kita tadi men-save video tadi tuh ada yang 512, ada yang 720, ada yang 1080. Nah, berarti kalau misalnya di versi Bu Eni itu sebelah kiri maksimal 720, nah berarti saran saya video yang bisa masuk ke situ adalah di bawah 720. Kalau di atas itu ya bisa sih, tapi kadang lemot atau kadang malah aplikasinya berhenti. Nah, ini fungsinya informasi kemampuan perangkat kita buat ukur kemampuan device kita untuk editing gimana. Sini sebelah kanan FHD yang besar bisa aspek sampai itu. Terus ini juga sunting dan bagikan tuh gimana Ibu? Sunting dan bagikan tuh artinya jadi bilangnya apa itu, Mas? Sunting dan bagikan bagian tuh berarti ya nanti pas kualitas gambar yang bisa kita gunakan untuk edit, sama nanti pas mengekspor. Nah, mengekspor maksimal di 720 tadi kalau misalnya Bu Eni tadi 720, kalau saya ini kan 1080. Nah, jadi saya bisa maksimal bisa mentokin kualitasnya sampai 1080 untuk ekspor video. Itu otomatis ya Mas ya ini? Ini tergantung soalnya, device. Yang kemarin kan saya sudah pernah pasang KineMaster ini. Saya selalu pilihnya yang 720. Tapi bisa ya? Yang enggak, pilih untuk apa Ibu? Pilih itu loh waktu mau ekspor itu loh. Oh iya, save karena itu loh. Karena memang itu kapasitas maksimal yang bisa device Ibu ekspor.
memang 70. Coba di atas itu pasti nggak akan bisa. 20. Kadang tuh nanti, kadang tuh Itu malah di, bisa crash. Kadang-kadang langsung ini aplikasinya tulis tutup. angka ini kan tulis maksimalnya ya. Kalau misalnya Ya, 1080 itu kan tulis maksimalnya. maksimalnya. Ini maksimalnya Ibu, Oh, bukan pilih. Ini maksimal. tuh. Kalau aku kan 2160 pixel, berarti maksimalku 2000 Iya. lumayan ya. Iya, itu udah, Tapi itu udah bagus memenuhin. Ibu. Itu jernih Ibu kalau Itu ekspor tapi itu. ya tapi memenuhin memori HP. Betul. Nggak berani. Saya Jadi jadi aku besar, 720 betul. aja. Ini yang Itu maksudnya Oke. 3 kali Nah, ini baru mau saya itu jelaskan apa Ibu. itu? Nah, ini baru mau Oh, saya jelaskan. Nah, yang sebelah oke. kanan ini contoh jumlah lapisan video. Nah, nanti di dalam master kita bisa membuat beberapa layer atau lapisan. Jadi sambil saya tunjukkan mungkin ya. Ini contoh. Kalau Nah, ini contohnya layer tuh seperti ini. Ini misal ini kan tampilan background project utama. Ini adalah di layer 1. Terus, nah ini lapisan. Ada di lapisan 1. Nanti kita nambah lapisan. Jadi kan ada 3 kali 1080. Berarti tandanya bisa buat 3 lapisan dengan video maksimal. Misalnya videonya 1080 itu bisa dimaksimalkan dengan lapisannya cuma 3. Satu, saya contoh 1. Nah, ini contoh, ini yang ini lapisan 1, yang ini lapisan 2, dan yang ini lapisan 3. Nah, gitu. Lapisan 1, lapisan 2, lapisan 3. Jadi yang dimaksud dengan lapisan itu. Oke. Sudah paham Ibu Eni, Bu Dina, Iya. Bu Sulis, Bu Sanom, Pak Wahyu. Nah, jadi itu di informasi perangkat itu seperti itu. Nah, jadi kita tuliskan 3 kali 1080 pixel. Jadi kalau misalnya videonya itu pixelnya 1080 itu bisa. Nah, ini kalau misalnya mau dibikin 6 layer, itu disarankan videonya maksimal 720. Kalau misalnya mau pakai 6 layer. Kalau misalnya mau 8 layer, biasanya kalau udah tahapnya udah expert, dia mau bikin banyak video-video yang dijadiin satu, nanti sampai 8, nah itu bisa di angka 540. Nah, sampai situ sudah. Ya, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi, Bu Eni, Bu Dina, Pak Wahyu, Ya. Kak Zona. Nah, oke, kalau sudah kita ke kalau kita buka KineMaster itu belum ada proyek, biasanya kosong karena saya sudah banyak bikin project, bikin video, jadi ada tampilannya di sini. Nah, nanti kalau misalnya sudah dibuat project, misalnya kita langsung keluar, nanti udah otomatis kesimpan di sini. Itu tinggal suatu saat tinggal dipakai lagi. Baru sudah terus ini ya. Nah, di sini penjelasan ukuran yang 16:9 ini adalah untuk tampilan di YouTube. Kalau mau buat video di YouTube, ya video
layar yang besar itu pakai 16:9. Kalau yang 9:16 itu untuk biasanya buat IGTV. Tapi saya juga bisa biasa juga menggunakan ini untuk YouTube. Jadi kalau yang short video, saya juga biasanya pakai yang 9:16. Pada tahu ya di Instagram yang buat 4:3, 3:4 atau 2,5:1 ini biasanya untuk videotron atau untuk presentasi menggunakan proyektor ataupun layar lebar itu biasanya ini 4:3 sama 2,35:1. Jadi kalau untuk sosial media biasanya yang 9:9 itu untuk YouTube, 9:16 itu bisa untuk IGTV, buat story IG, story WA juga bisa, atau buat short video di YouTube. Nah, yang 1:1 ini buat postingan di newsfeed Instagram. Bisa untuk story IG juga bisa. Gitu. Terus kemudian, nah ini mode tampilan foto ini, kalau yang feed itu, nah ini kan feed ini kan atas bawah ya. Nah berarti itu nanti saat kita ngeklik foto, tampilan foto yang muncul di di layer Project KineMaster itu berada di tengah antara atas dan bawah. Tuh. Kalau fill ini itu berarti pas di tengah-tengah. Nah, kalau acak, jadi nanti saat foto itu masuk, itu nanti foto itu bisa dipindah-pindah. Sini mungkin ada yang mau ditanyakan, teman-teman. Tidak ada ya, mungkin nanti kalau misalnya masih bingung nanti saya buatkan panduan detailnya. Terus ini durasi foto. Nah, durasi foto ini adalah kita masukkan ke project. Contohnya kayak tadi saya masukin background, masukin foto baju tadi itu, kita bisa ngatur saat kita masuk itu mau berapa detik. Jadi, ada yang 0,1 paling kecil, ini 0,5, dan paling besar ini ada jadi si foto masuk itu sesuai bisa kita sesuaikan yang kita inginkan, mau 5 detik, 2 detik, atau 3 detik. Paling bawah ini ada import proyek. Nah, ini yang terbaru dari KineMaster. Misalnya kita sudah punya template, kita sudah pernah bikin, terus kita mau mau nge-share template itu ke orang lain yang menggunakan KineMaster, atau mungkin juga mau jualan template juga bisa. Ini juga kebetulan juga jualan template untuk video editing. Nah, ini nanti bisa langsung import di sini. Nanti saya bikin videonya karena itu agak panjang penjelasannya. Nanti saya akan jelasin gimana sih caranya buat import proyek ini. Nanti kalau kita sudah bikin video, kita udah bisa bikin template, nanti kita bisa ngirimkan ke orang lain, tinggal pakai template itu, tinggal ganti aja foto-fotonya gitu. Saya biasanya pakai import proyek ini biasanya untuk klien yang minta dibikinkan template, misalnya buat IG story atau buat sosial buat Instagram, newsfeed, atau buat YouTube. Nah, jadi tinggal nanti aja. Mereka tinggal order ke saya, order template. Biasanya saya satu template di angka 300 Ibu kalau buat jual template. Gitu. Nah, dari sini bisa kita, dari sini aja bisa untuk editing itu kita bisa menjual template. Ada yang mau ditanyakan atau saya kecepatan jelasin? Karena biar nggak kemalaman. Karena sebenarnya ya untuk praktek ini kalau bisa sekilas dulu, nggak sampai detail, nanti kita lanjut di grup biar saya juga monitor sampai mana nih belajarnya gitu. Jadi harapan saya setelah selesai dari kelas ini ya tetap bisa dan konsisten gitu. Jangan hanya bisa aja tapi konsisten dan
dan harapannya bisa menghasilkan gitu. Oke, kalau tidak saya lanjut. Lanjut, Mas. Oke, kita pilih yang 16:9 ya. Jadi kita sudah bikin video intronya. Monggo. Klik ikut. Nah, ya. Kemudian kita pilih masukkan yang tadi video intronya. Nah, ini Bu Dina. Sudah ya. Tunggu, lagi nyari. Nah, cara masukkannya, kita klik media, kemudian pilih video yang ingin dimasukkan. Ya. Oke. Sudah Bu Eni? Iya. Sudah ya. Oke, ya sudah. Videonya sudah dibuat Ibu Eni. Sudah. Nah, bagi yang mungkin teman-teman yang belum buat, saya berikan waktu 10 detik aja kali ya, 10 detik. 1 menit. 1 menit buat bikin video. Perkenalan aja. Contohkan ya. Nah, ini kalau misalnya belum buat videonya. Nah, di tengah ini kita juga bisa langsung buat videonya. Jadi misalnya mau butuh rekaman video langsung ataupun foto langsung, nah di tengah ini kita bisa menggunakan fitur itu. Klik yang tengah, kemudian, nah ini saya mau merekam video, jadi saya klik yang merekam video. Oke. Oke, nah ini saya sambil ngerekam. Oke, halo, perkenalkan, nama saya Adrian dari Selevel Enterprise. Oke, itu contoh aja. Jika sudah, klik OK. Nah, setelah klik OK, nah bisa dilihat videonya. Nah, ini suaranya. Suaranya kedengeran nggak dari situ di video? Suara di video saya kedengeran nggak di sana? Enggak dengar ya, Mas. Dengar ya, bentar. Supaya kedengeran? Kedengeran ya, Bu? Oke, Dengar kecil, kecil ya? kedengeran Ya, kok. kedengeran ya? Oke. Nah, ini kan kita kan bisa ngeliat nih videonya. Udah bagus atau belum? Yang tadi kan di bagian, aduh. Maaf. Nah, ini contoh saya play. Nah, jadi enaknya pakai ini, kita juga bisa langsung live pakai KineMaster. Nah, ini bagian ini misalnya saya mau potong ya.
misalnya bagian yang belakang ke kanan ini mau saya potong, itu caranya kita klik, kemudian pilih gunting. Kalau kita mau ngapus yang sebelah kiri, kita yang paling atas. Nah, nanti yang sebelah kiri akan gabung ke kanan. Tuh, nah kita undo dulu, kita balik, undo. Nah, kalau misalnya kita mau menghapus yang kanan, kita klik yang pangkas ke kanan playhead. Jadi nanti dari kanan itu ke belakang. Tuh, kalau mau memangkas. Lalu kalau mau motong gimana? Nah, itu tadi mangkas. Kalau ini kita motong. Jadi dua bagian. Kalau ini kan jadi satu bagian. Ini satu bagian, ini yang intronya satu bagian. Nah, nanti yang bagian yang video untuk membuat jadi dua bagian, caranya dari sampai sini. Terus gunting, kita pilih yang bagi di playhead. Bagian. Nah, nanti untuk teknik-teknik buat jadi dua bagian untuk apa tuh Mas? Nah, nanti saya kasih contoh. Jadi saya bikinkan contoh video yang ini loh, kalau jadiin dua bisa jadi seperti ini. Saya kirimkan videonya di grup Telegram. Nah, ini satu sudah dibagi dua. Kita lihat aja. Oke. Sudah Bu ini? Bu Dina, Bu Sulis. Saya dari Selamat. Oke, ada. Sudah ya? Oke, kalau sudah. Nah, kita mau, nah ini contoh. Kita mau memberikan logo. Misalnya punya logo channel ataupun logo usahanya. Ini caranya tinggal klik lapisan, kemudian pilih media kalau mau kasih logo. Terus kemudian pilih logo yang ingin ditemukan. Contoh punya saya. Nah, kita logonya ini. Mau taruhnya bebas, mau taruh sebelah kiri boleh, kanan boleh. Tapi kalau saya selalu menyarankan adalah di sebelah kiri atas. Kenapa sebelah kiri atas? Menurut pakar branding, mata manusia selalu saat untuk mengingat adalah melihat ke kiri atas. Jadi, nah kalau kita ingin customer ataupun pelanggan kita selalu mengingat brand kita, selalu taruh logo ataupun nama kita di sebelah kiri atas. Jadi saya juga selalu menaruh di kiri atas. Gitu. Sudah Bu Eni, ada gambar atau apa gitu? Gambar sembarang dulu. Iya. Dimasukkan. Nah ini kita mau bikin dari awal. Nah, misalnya mau kita bikin full ya. Sebentar, saya tuh bingung tampil ke yang kanan atas itu tadi pencetnya mana Mas? Yang ini. Yang mana, menu-menu itu loh Mas. Menu apa? Yang kanan itu lah. Yang ada lapisan, ada ini. KT. Iya itu di lapisan. Gimana Ibu? Biar muncul itu saya pencet mana Mas? Aku ini nyari. Klik lapisan. Klik lapisan Ibu. Mana aku kok tidak muncul ya Mas ya? Sudah ke halaman depan. Oh iya, sorry. Ya, ke halaman depan dulu. Tag. Iya. Udah. Ayo Bu ya, di back. Nah, jadi jangan apa? Kalau ada kuning, tanda kuning ini tandanya kita masih masuk di di part. Nah ini part ya, mungkin lebih enak apa ya, part atau bagian. Nah
ini masih di bagian item yang mau kita edit. Nah, supaya muncul nama itu kita harus keluar dulu. Gitu. Oke. Sudah Ibu? Iya. Nah ini logo taruh di kiri atas. Nah, kan kalau ini kita play, kan masuknya kurang. Nah, logonya itu terkesan kaku gitu ya. Nah, gimana sih supaya logonya itu biar nggak kaku? Kita kasih animasi masuk sama animasi keluar. Karena kita klik nih yang tadi logonya tadi, kita klik animasi masuk, kemudian kita geser ke kanan. Nah, geser ke kanan. Ini monggo mau dibikin berapa, ini 0,1 detik agak lama atau mau dibikin berapa detik terserah. Nah, ya di sini bikin 1,5 detik untuk animasi masuk. Nah, ini di sini kalau misalnya kita klik, setelah klik ini terus kemudian kita klik centang, nanti pasti tampilannya akan langsung ke luar, ke apa ya, ke ini, ke menu utama. Jadi kalau misalnya kita saat kita mau ini pilih animasi masuk, kemudian kita klik ini animasi masuknya, ibadah back, kita tetap masuk ke part itu, tetap di dalam part itu, belum keluar, tidak keluar dari part. Tuh. Nah, saat sudah masuk, terus kita bikin, nah tadi sudah kita bikin animasi keluar. Animasi keluar. Oke. Animasi keluar. Nah, tadi kan kita itu kan dari kiri ke kanan. Sekarang biar balik lagi ke kiri, berarti dari kanan ke kiri, kita geser ke kiri. 1,5. Saya bikin 1,5 detik. Oke, kita back, saya back dulu aja. Oke. Sudah Ibu? Sudah Bu ini? Jadi nanti tampilannya akan seperti ini. Keluar masuknya enak ininya, logonya. Sudah Ibu? Mbak Sulis? Sudah? Ya, ada chat apa? Oke. Gimana Ibu? Sudah Ibu ini? Iya. Ini masuk animasi masuk, animasi keluarnya sudah bisa? Sudah bisa belum Ibu? Gimana Ibu? Ketinggalan. Apa pelan-pelan. Ini numpung yang lainnya nih masih ini nih, numpung kita nggak banyak orang, jadi enak ini kita ngajarinnya. Ya, Ibu. Sampai mana Ibu? Jadi loh Mas, bisa untuk animasinya tadi masuknya dari mana Mas awalnya tadi? Ini pilih part yang tadi. Oke. Kemudian klik animasi masuk. Ya, animasi Mas. Oke, sudah. Tinggal pilih Ibu, mau yang mana? Mau pop, boleh. Jadi sesuai ini aja, sesuai selera. Oh boleh, kalau saya tadi dari geser ke kanan, jadi biar seolah-olah keluar dari kiri.
Ini yang paling bawah ini adalah mau berapa detik dia keluarnya. Gitu. Oke, ya. Sudah, Bu Sulis? Bu Sanum? Pak Wahyu, Mas Zona? Mas Zona apa masih di jalan? Sudah, Ibu? Sudah. Sudah ya. Nah, jika sudah, selanjutnya adalah kita memasukkan tadi tombol subscribe. Ini. Telegram. Tak centang kok hilang ya Mas ya? Apa yang hilang, Bu? Ya tadi, animasinya tadi. Gambarnya masih ada? Iya, udah. Coba dijalankan, Bu. Animasinya gerak nggak? Iya, udah ada nih, Tak. Ya, udah gerak ya. Kemudian kita Telegram dulu. Nah, kita sekarang memasukkan footage tombol subscribe. Saya simpan galeri. Oke, nah sekarang kita masukkan ke lapisan. Kita klik lagi lapisan, Ibu. Lapisan, kemudian media. Ini yang tadi ini. Tombol subscribe. Sudah, Ibu? Oke, yang lain sudah ya. Ini sudah, Bu, ini. Ya. Itu enggak animasinya itu loh, Mas. Ini gimana, Tak? Kok nggak mau ini, Mas ya? Nek tak sampingnya animasi masuk kan aku sudah milih geser ke kanan. Habis itu terus Tak gimana? Nek tak centang gini hilang itu gambarnya. Iya, ini Bu. Nah, ini kan ini centang ya. Oh, ini centang kan keluar. Kayak gini tampilannya, betul Ibu? Hilang gambar itu. Gambarnya hilang. Di sebelah kiri atas nggak ada. Nggak mau, Mas. Apa nih ya? Yang hilang apanya, Bu? Gambarnya atau? Ya itu apa tulisannya yang di kiri atas itu loh, Mas. Karena aku udah milih geser ke kanan. Atau udah mau jalan. Tapi disimpan nggak mau ya, Mas ya? Apa aku salah ya yang ini? Coba ini, Bu. Ininya luasa apa? Panjang durasi ininya berapa? 1 detik. Apa digeser, Mas? Ini Bu, dibikin panjang sesuai video. Ini loh, lihat di layar. Nah, ini kan ininya kan sesuai video yang saya bikin tadi. Oke. Sudah belum, Ibu? Jadi ini untuk logo ini. Untuk logo apa? Bisa logo usahanya ataupun nama Ibu itu bisa.
ditaruh di sini. Saya coba seperti itu. Nah, nanti sesuai sama ini, sesuai sama videonya. Gitu. Sudah, Ibu? Iya, iya. Coba di play. Hilang nggak? Enggak. Enggak ya. Untuk animasi keluarnya sudah. Iya, Mas. Ya, animasi keluarnya sudah. Oke, yang lain sudah. Coba komen yang sudah. Oh, chat. Silakan chat kalau yang sudah. Oke, Ya. sudah ya. Oke, baik, nah, Bu. Nah, sudah. Silakan, nih saya ulangi lagi, ini saya delete dulu. Silakan pilih lapisan, kemudian masukkan video yang tadi sudah saya kirim di grup. Tombol subscribe. Nah, ini kan ada hijau-hijau nih. Sudah ditambahkan. Nah, kemudian ini kan bagian kanan ini kan layarnya hitam. Itu tandanya sudah tidak masuk ke project. Jadi hanya mentok sampai sini. Biar dia masuk ke project bagaimana? Ini apa? Partnya kita geser. Nah, partnya kita geser sampai mentok sini. Oke. Setelah itu kita lihat videonya. Oke. Nah, ini kita mau taruh kita geser ke bawah. Garis tengah ke bawah. Taruh di sini. Sudah. Kemudian kita pilih ini kunci chroma. Nah, kemudian kita aktifkan. Nanti layar hijaunya hilang. Green screen video. Nah, ini bisa untuk green screen. Jadi nanti kalau misalnya nanti saya akan juga contohkan, saya kirim tutorial gimana kalau bikin video untuk gamers. Nah, biasanya gamers tuh lagi yang rame kan gamers. Nah, sambil main, terus kita juga tampil di tengah layar tampilan itu. Nah, contohnya seperti ini. Pakai kunci chroma. Nah, saya merekomendasikan pakai KineMaster. Salah satunya seperti ini. Kita bisa ngedit pakai green screen juga di sini. Jadi langsung satu paket. Bu Nana, Bu Eni, yang lain sudah? Kunci chroma sudah? Nah, ini kalau kita geser kanan, video utamanya yang hilang. Nah, jadi disarankan kalau misalnya mau dibikin seperti ini, mau misalkan backgroundnya itu harus warna hijau. Karena warna hijau tuh mencolok dan itu jarang warna hijau di sekitar. Nah, biasanya kalau ini background hijau, misalnya mau pakai baju. Nah, contoh kayak saya ini kan. Nah, ini kan saya juga pakai green screen nih sebenarnya. Tapi sebenarnya belakang saya ini cuma tembok putih. Tapi kalau belakang saya temboknya warnanya hijau, itu lebih bagus lagi. Contohnya seperti ini green screen. Nah, kita aktifkan. Nah, ini kalau kita geser ke kiri, nanti kita lihat hijaunya, terus kita hilangkan. Nah, ini 50-50. Oke, nggak usah. Nah, oke, ini centang. Sudah? Ini kan tampilannya keluar. Nah, ini tampilannya kita kecilin. Save view. Sudah pas belum? Oke, halo, perkenalkan nama saya Adrian dari Level Enterprise. Ikutin ini.
Baik, ya. Mbak Nana, Bu Eni, yang lain sudah ya. Oke, kalau sudah, sekarang kita masukkan penutup. Kita masukkan video penutup. Caranya adalah ketik media, terus kita masukkan yang ini masukkan yang tadi saya kirimkan di grup. Sudah? Sudah, yang lain sudah? Oke, sudah. Masukkan ini. Nah, terus kita masukkan lagunya. Nah, coba masukkan audionya seperti ini. Klik audio, muncul, kemudian kalau belum ada yang kalau mau install, klik yang ini, gambar rumah ini, toko aset KinoMaster, nanti tinggal pilih, tinggal download. Kita contoh, pakai saya pakai ini. Oke, nah ini yang Britain, yang sama aja Britain. Nah, sudah, klik yang tanda plus. Sudah seperti ini, teman-teman. Sudah Ibu Eni, Bu Nana? Iya. Nah, ini kan suaranya besar semua nih. Terus kan nanti ada masuk ke bagian perkenalan kita. Nah, itu kan nanti suaranya bakal bakal berbenturan. Nah, ini saya ajarkan gimana caranya untuk suaranya itu biar pas saat suara kita yang keluar, musik background itu menjadi background musik itu menjadi background suara kita. Nah, caranya adalah ini, soalnya kita klik, kemudian kita klik yang ini, amplop volume, gambarnya seperti ini. Oke, amplop volume. Nah, kita posisikan pada yang ingin turun. Misalnya di sini, bos mau masuk ke video kita. Di sini kita tandai dulu. Kita kasih warna biru. Caranya adalah diklik itunya, atasnya itu. Oke. Ya, apa ini? Untuk penanda detik keberapanya. Warna biru. Buat jadi penanda. Nah, ini musiknya kita klik ini amplop, terus kita kasih tambah. Sudah Ibu? Sudah. Oh, sudah. Nanti kita geser ke kiri. Saya biasanya kalau dari sini kan berapa ini? 8,4. Biasanya saya di sini ngambil selisih 1 detik aja. Ini 8,4, berarti di sini 7,4. 7,4, 7,5 nggak apa-apa, yang penting kurang lebih satu detik. Terus ini amplop, terus tanda plus. Sudah ya, Bu Eni, Bu Nana, teman-teman yang lain, Bu Sanum. Oke, sudah.
Terus kita geser ke kanan pas video terakhir kita. Video ini, video yang apa kenal kita. Kita panen dulu biar enak ya. Kita tambah, kita geser ke kanan. Nah, di sini 12,4. Nah, karena di sini langsung ganti ke video ini, nah ini jadi langsung diturunkan nanti. Kita tambah 1,4, jadi 13,4. 13,4. Nah, jika sudah, kan pada detik ke-83 ini, itu mau memasuki video yang menggunakan suara kita. Nah, pada ini di amplop volume yang kedua ini turunkan jadi 10%. Nah, jadi 50 deh. %. Kanannya 10%. Oke. Terus yang berikutnya, nah, ini mau berganti ke akhir video. Thanks for watching ini. Nah, ini kita langsung nolkan saja. Kita nolkan, yang pojok sebelah kanan juga kita nolkan. Ya. Nanti kalau di play hasilnya akan seperti ini. Oke, halo, perkenalkan nama saya Adrian dari Selevel Enterprise. Gimana? Udah, Ibu? Bu Eni, teman-teman? Bu Nana? Mas, ya, gimana, Ibu? Maaf, Mas, kalau bisa yang pas bagian terakhir, ini kan video ya, yang di bawah kan musik juga kan ya? Iya. Nah, yang itu diajarin cara yang di atas kan ada musik. Kalau musik sama musik kan kebenturan. Diajarin cara yang menghilangkan musik yang di atas. Oh ya, bisa. Bisa, misalnya ini kalau misalnya mau musik yang ini mau dihilangkan. Klik yang gambar sound ini, kemudian langsung aja. Nah, dihilangkan nanti suara yang lagu ini part ini hilang. Coba Bu Eni dicoba. Nanti bakal hilang suaranya. Terus mau diganti sama suara yang dari bawah ini, bawaan musik tadi. Nah, tadi kan kita sudah bikin partnya tuh. Envelope-nya pas ini kan naik. Bawah. Yang pas ini kan naik. Ya udah, kita balikin lagi ke 100%. Terus 100%. Sini yang kanannya 100%. Oke. Nah. Nanti suaranya akan ini ikutin lagu audio yang kita pasang. Oke, halo, perkenalkan nama saya Adrian dari Selevel Enterprise. Oke nih. Oke, gitu. Gimana? Sudah, Bu Eni, Bu Nana? Itu tadi kalau misalnya
mau menghilangkan mau menghilangkan suara dari video yang kita masukkan gitu. Jadi misalnya nih ngambil videonya itu ternyata ada lagu yang copyright. Nah, lagu copyrightnya kita hilangkan saja, terus nanti pakai lagu yang kita master. Nah, ini juga biasanya saya pakai juga. Nanti saya bikin video tutorial juga biar bisa buat praktek di rumah. Jadi saya ngambil video dari misalnya bingung mau bikin konten gitu ya, ambil dari TikTok, kan kita bisa tuh download. Dan ternyata TikTok itu kan pakai lagu-lagu yang copyright. Nah, itu bisa lagunya itu kita hilangkan, terus kita ganti dengan lagu yang ada di KineMaster atau lagu yang copyright, itu juga bisa. Gitu. Ini ada yang ingin ditanyakan atau ada yang masih bingung? Monggo. Kita sudah lewat setengah jam nih. Nggak apa-apa, ini agak malam ya. Ntar lagi juga selesai kok ini. Nanti kita lanjut di grup untuk mungkin yang untuk video SEO, atau nanti yang kayak Bu Eni jualan properti, nanti gimana bikin videonya, nanti saya bikin panduannya juga di saya kirimnya ke grup Telegram. Ya nah Bu Eni, Bu Nana. Iya. Ada lagi. Ada yang mau ditanyakan, maaf. Ada yang mau ditanyakan. Sampai sini sudah paham ya? Ya nanti panduannya yang ini ya Mas ya untuk praktek nanti. Ya nanti panduannya. Jadi kurang lebih sudah paham ya cara masukinnya, menghilangkan apa tadi background hijau, terus masukkan video, terus menghilangkan audio video. Nanti untuk detailnya saya bikinkan video detailnya, saya kirim ke grup. Untuk channel YouTube nanti juga saya buatkan tutorial bagaimana caranya membuat channel YouTube yang minimal orang itu langsung nyari channel kita gitu. Jadi yang biasa orang yang belum tahu channel kita apa, cukup dengan kata kunci, nanti kata kunci itu langsung merujuk ke channel kita. Oke, ini kita selesaikan dulu videonya. Oh, ini videonya ada 3 ini ternyata. Ini kita potong dulu. Thanks for watching. Video. Subscribe. Oh, enggak ada jadi satu. Video ini sudah sampai sini Bu Eni, Bu Nana? Sudah ya? Sudah belum? Yang lain? Yang lain sudah, Ibu Eni? Iya, sudah. Nah, kalau sudah, langkah selanjutnya. Ini kalaupun sudah seperti ini, Mas, kalau tahu kita kayak tadi saya ngehang HP-nya ataupun tahu keluar, ya tenang aja. Kalau kita keluar pun, ini sudah kesimpan di project kita. Jadi langsung otomatis kesimpan tanpa harus kita nyimpan. Tuh. Nah, ini contoh, ini saya keluar nih. Nah, ini kan project yang saya buat kan tadi ini. Nah, ini project tadi yang saya bikin, data tinggal diklik saja. Langsung tampilannya baik lagi seperti ini. Terus misalnya mau bikin thumbnail sekalian ya. Nah, biar nggak cara simpelnya bikin thumbnail, misalnya nih langsung dari video nih, misalnya pas bagian ini mau dijadikan thumbnail. Caranya adalah kita stop di bagian ini, kemudian kita pilih yang bagian kiri ini, kemudian tangkap dan simpan. Nah, itu nanti bisa kita gunakan sebagai thumbnail kita. Gitu. Nah, ini jika sudah export. Oh ya, sampai sini sudah ya? Sudah paham semua ya? Nanti untuk detail nanti saya bikinkan videonya. Nah, ini tadi. Kan karena resolusi saya tadi paling tinggi itu 1080, jadi sini rekomendasi paling tinggi 1080. Nah, coba Bu Eni, klik ekspor. Coba paling tinggi apa? Bu Eni, yang paling kanan ini, klik ekspor. Paling tinggi apa itu?
Kalau Bu Nana tadi sampai 2.000 ya, tinggi itu. Ya, apa Bu ini paling tinggi? 720. Ya, benar ya, 700. Nah, itu adalah resolusi paling tinggi yang bisa Ibu ekspor. Nah, itu sesuai kemampuan device Ibu tadi. Jika sudah, klik simpan. Oke. Sudah Bu ini, klik simpan. Iya. Oke. Oke, nah sudah ya, nanti lagi proses. Oke, sudah disimpan Ibu. Oke. Oke, nah sudah seperti ini. Kalau kita lihat play. Oke, hasilnya akan seperti ini. Oke, halo, perkenalkan nama saya Adrian dari Selevel Enterprise. Oke, sudah ya. Nah, sekarang sedikit jika sudah di-download, sudah diekspor, sedikit gambaran apa sih SEO itu. Nah, ini sedikit saya ngasih gambaran sebelum nanti saya buat panduan. Jadi fungsinya SEO itu adalah untuk membuat supaya video kita dicari berdasarkan kata kunci yang kita inginkan. Nah, stop share dulu. Nah, ini contoh. Jual rumah 100 meter makam haji. Kelihatan ya tampilannya ya. Oh, bisa. Rumah haji Solo. Kita masuk videonya. Bisa. Nah, ini di halaman video muncul di halaman 1. Nah, ini kalau satu video. Ini kalau kita punya video banyak, di sini semua. Nah, nanti juga ini bisa buat membantu kalau misalnya mau buat konten gitu ya, konten YouTube itu bisa buat menambahkan view. Tuh. Kalau kita klik, misalnya jual perumahan di ini yang saya bikin.
Sukoharjo. Jual rumah. Saya lupa kata kuncinya. Saya kemarin bikin video seperti ini. Ini alhamdulillah ada yang nyari untuk properti ya. Dan properti nanti besok saya bikin. Ini contoh yang properti. Saya ini kata kuncinya kemarin saya ngincar kata kunci ini. Jual rumah 100 meter di bangunan. Nah ini. Coba nanti Bu Eni cek di Google ya, contoh jual rumah 10 meter full bangunan lokasi di Makam Haji. Itu di nomor 1 di halaman 1. Nah ini saingannya OLX, Lamudi. Kalau kita bisa menguasai banyak kata kunci, nanti insya Allah ada traffic yang masuk dari situ. Nah, ini gambaran apa itu SEO. Nanti saya bikinkan video panduannya. Ini salah satu ya rumah yang laku, yang dari saya cukup bikin video. Terus misalnya ini ada lagi. Oh. Nah, misalnya kita ini saya kemarin ngincar kata kunci ini. Nah ini jual tanah 250 meter. Nah ini video yang saya buat. Ini menggunakan KineMaster. Terus ini juga video yang saya buat. Jadi nanti saya bikinkan videonya khusus untuk gimana caranya bikin video. Nah tadi yang penting udah tahu dulu gimana caranya ngedit video. Nanti saat saya bikin panduannya, insya Allah harapan saya moga-moga bisa teman-teman bisa mempraktekannya gitu. Oke, mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri. Nanti kita lanjut di grup. Saya juga harapannya dengan mengedit video ini minimal menghasilkan sesuatu. Nah itu kita nanti jualan template. Ini template ini saya jual ini. Template ini saya jual. Terus jualan properti ya. Iya. Saya broker Ibu, broker properti Ibu, bukan jual. Oh. Saya broker properti. Gitu. Kalau gitu saya minta tolong ya, boleh ya? Boleh Ibu. Ini kebetulan ada yang mau dijual. Bu Eni juga agen properti juga ini. Iya. Nah, Bu Eni itu. Jadi mau jual tanah di Cirebon soalnya. Oh gitu, bisa Ibu. Bisa saya bantu. Nanti jadi itu salah satu itu kenapa harus video, karena ya itu video itu nanti apalagi yang Bu Eni yang memang agen langsung ke lokasi. Kalau ini kan saya kan hanya foto-foto ya foto-foto, cuma dikirimkan foto, nanti Bu Eni mungkin bisa langsung sambil kayak vlogger gitu. Iya. Sambil ini kita berada di rumah ini, nanti ada di ruangan ini ada apa, menjelaskan detailnya, nanti tinggal dikasih ornamen tambahan, nomor untuk ordernya di mana, terus nanti kalau mau menghubunginya pesan kemana nanti bisa. Nanti kita sambil diskusi aja di grup, kira-kira mau jualannya apa, terus untuk video bagusnya kayak gimana, nanti saya bantu
bantu bikin ininya, bikin siap. strateginya. Nah ini salah contoh juga menggunakan KineMaster. Ini saya bikin video, ini satu video saya jual 500.000. Ini untuk membuat video testimoni aja. Ini kelas properti di Surabaya. Dia minta dibikinkan videonya, jadi saya bikinkan videonya. Ini hanya menggunakan KineMaster. Jasa video juga. Nanti Bu Eni mungkin bisa jual ke rekan-rekannya Persep Properti. Udah sini, kalau mau bikin video marketing ke saya aja itu bisa nanti. Gitu ya Mas ya. Jual 100, 200 itu ya lumayan lah ya. Gitu. Atau produk ini yang properti. Kalau yang punya istri saya, bisnis istri saya yang fashion, syariah store. Nah ini mulai dari video testimoni, terus ini produk. Nah ini produk ini video short. Terus ini membuat video untuk bestseller. Nanti mungkin bisa sambil lihat-lihat. Ini saya ngedit semua menggunakan KineMaster. Nah menggunakan ini, alhamdulillah saya bisa membantu saya untuk mendatangkan reseller baru. Nanti juga menggunakan kata kunci. Nanti saya berikan panduannya di grup Telegram. Kurang lebih begitu. Teman-teman, buat Mbak Hanum, Pak Zona, Pak Wahyu, Nana, Bu Eni, kalau mau diskusi nanti kita diskusi. Jadi di grup itu akan ada ini ya. Makan teman-teman masuk ke grup channel. Nah itu silakan klik komentar, itu nanti masuk ke grup diskusi. Jadi grup diskusi itu untuk dua arah. Di channel itu hanya khusus saya yang nge-share file di situ. Begitu. Ada yang ingin ditanyakan mungkin dari Bu Eni? Enggak Mas. Teman-teman yang lain? Oke, enggak ya, cukup ya. Oke, mungkin ini kita sudah lewat setengah jam dari sesuai waktu yang kita tentukan. Ya alhamdulillah. 7 peserta. Ya, ini batch pertama saya ngajar online. Saya jarang ngajar online. Ini baru pertama kali saya ngajar online. Deg-degan juga ngajar online. Ternyata lebih apa Mas? Lebih sulit ternyata online. Ini ada trouble itu segala macam ya itu. Ya kalau saya lebih enak offline kalau saya, jadi langsung ketemu. Ya mungkin sekian. Ada lagi? Nggak ada ya, cukup ya. Iya Mas. Mungkin untuk pertemuan kali menambah minimal semakin mahir dalam edit video dan dapat bisa menjadi salah satu pendapatan tambahan ataupun sampingan. Oke, sekian dari saya. Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Mas Adrian. Sama-sama Ibu Eni, Bu Nana, Bu Sanum, Mas Zona, Mas Wahyu.